baginda Nabi SAW bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa berharap kepada selain aku, berarti ia tidak mengenalku. Maka barang siapa yang tidak mengenalku, berarti dia tidak mengabdi kepadaku. Nah, barang siapa yang tidak mengabdi kepadaku, maka wajiblah kemurkaanku. Maka barang siapa takut kepada selain aku, kata Allah, maka baginya pembalasanku. Itu hadis qudsi, saudara-saudara. Kalau hadis qudsi ini di bawahnya Al-Quran, di atas daripada hadis sahih, di atas daripada hadis sahih mutawatir. Maka mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebenarnya sama mudahnya dengan kita ini mengenal diri sendiri, saudara. Apa yang susah? Yang susah itu ya, ketika kita ini semua harus ada serba dalilnya, ya, serba ada ininya lah. Dan ketika ada dalilnya, kita ini sibuk mencari alasan bahwa dalil ini tidak sah lah. Oh, ini hadisnya palsu. Nah, walaupun sudah nyata-nyata itu ini dalilnya dalil sahih. Nah, maka zikir kepada Allah itu makanan bagi ruh. Serta memuji Allah itu, memuji kepada akunya Allah itu ada seperti itu minuman-minuman, seperti minuman-minuman yang memabukkan, ya, sehingga kita mabuk dengan tuak-tuak ilahi itu. Nah, kesadarannya, maka tidak ada lagi nikmat yang lebih utama daripada nikmat bermesraan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kata-kata ada dengan ini, Allah dengan kita ini sebenarnya bukan dalam pandangan batin, ini dalam pandangan kata-kata saja, karena pandangan syariat. Namun pandangan hakikat itu wujud kita tiada, yang ada hanya wujud Allah. Ini pandangan syariat saja. Maka saudara-saudaraku, pemahaman tentang Nur Muhammad ini adalah pemahaman dasar tentang ma'rifatullah yang wajib kita pahami. Ketika semua umat tidak paham hakikat Nur Muhammad, maka tidak akan bisa mengenal Allah. Dan pada pemahaman yang mendalam pasti tidak akan sampai kalau tidak mencapai, kalau tidak melalui jalur Nur Muhammad. Semua ujung-ujungnya, toriko, jalan-jalan itu semua puncaknya mengarah kepada Nur Muhammad. Maka minimal bagi seseorang yang telah mengenal diri sebenarnya diri, itu kita itu dalam pandangan batin tidak lagi mengkafirkan orang. Tidak lagi kita ini sesat mengatakan sesat kepada orang. Dan kita ini sangat jauh, kemudian kita melanggar daripada hukum, melanggar daripada syariat. Maka sebenarnya orang yang dekat ma'rifatullah, didudukkan dalam ma'rifatullah, semakin sempurna ma'rifatnya, maka dia itu akan sempurna syariatnya. Akan sempurna, dia itu digerakkan untuk taat kepada hukum-hukum keyakinannya dan hukum-hukum kepada negaranya. Itu. Maka kita ini, saudara-saudaraku, hidup di zaman yang penuh hiruk pikuk ya, seperti sekarang ini, akhir zaman. Maka karena aku ada pada dirimu, dirinya, dirimu, diriku, diri mereka. Nah itu, maka kita harus paham Muhammad ini nama atau sebutan kepada si makhluk itu yang selalu memuji dan mengagungkan Allah. Muhammad ini simbol, lambang atas segala ucapan-ucapan ataupun perbuatan yang baik-baik daripada diri manusia, karena menerima ilham jalan-jalan ketakwaan saja. Nah, maka Muhammad ini hidup dan tidak akan pernah tidur. Nah, Muhammad di sini yang dimaksud adalah Nur Muhammad, ya. Nur Muhammad. Apa itu roh semesta alam? Maka Nur Muhammad itu ada pada diriku, dirimu, dirinya, dan pada diri mereka. Nah, maka kalimat syahadat pun ini berlaku sampai akhir zaman. Karena Muhammad pada diri sendiri adalah Rasulullah bagi para diri sendiri, individu sendiri. Rasulullah pada diri masing-masing individu ada. Kalau iblis itu nama atau sebutan juga. Manusia yang selalu berbuat ingkar, fasik, lalai, kemudian keakuan mengaku dirinya dia hidup, dia kuasa, dia berkehendak, dia melihat, dia mendengar, ya, dia berilmu, dia berkata-kata. Itulah iblis. Makanya itu iblis juga simbol, lambang
atas segala perbuatan manusia, perbuatan buruk manusia, ya, karena menerima ilham pikiran-pikiran yang kefasikan saja. Nah, tentunya ini adalah hakikatnya dari Allah juga. Namun iblis itu hampir sama dengan Muhammad, tidak pernah tidur. Nah, iblis ini bukan iblis yang diceritakan secara syariat ya, yang di dalam Al-Quran yang pernah menggoda Adam, bukan. Sampai Nabi Adam tergoda keluar daripada surga. Iblis di sini yang dimaksud ini, iblis itu ada pada jiwa-jiwa kita, jiwa-jiwa mereka yang dikendalikan oleh nafsu. Nah, maka kendalikan nafsu kita itu agar iblis tidak bisa mengendalikan. Walaupun itu iblis itu tidak pernah berhenti menuntun nafsu amarah, lawamah, sufiyah ke jalan-jalan kefasikan sampai akhir hayat kita. Sampai akhir hayat kita. Nah, maka Nur Muhammad dengan iblis itu ibarat dua sisi mata uang yang saling membutuhkan dan harus ada. Nah, Nur Muhammad itu adalah untuk mewujudkan ucapan-ucapan yang terpuji, kebaikan. Sedangkan iblis untuk mewujudkan segala ucapan keburukan-keburukan pada diri manusia, keakuan pada diri manusia. Nah, yang artinya setiap insan, individu pasti pernah melakukan kebaikan dan keburukan. Namun ucapan-ucapan perbuatan Muhammad dan iblis itu juga kehendak Allah. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu berkata, tidak sah solat seseorang melainkan dengan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam perjalanan ma'rifatullah ataupun mengenal akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu dimulai dengan mengenal diri sendiri. Diri kita tiada, kemudian wujudlah diri yang sebenar-benarnya diri. Nah, sebab diri yang dikatakan sebenar-benarnya diri itu, itulah yang memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Nah, diri sebenar-benarnya diri adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bukan kita. Jadi Allah ini adalah nur. Nur ini punya hubungan dengan Tuhan. Nah, tentu bagi mereka yang sudah paham tentang ilmu ma'rifat itu, ataupun didudukkan di ilmu ma'rifat, ya, itu telah mengetahui yang mana diri sebenarnya itu. Akan tetapi dari kita ini yang telah mengenal akan diri, banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang telah kita lalui dan kita ketahui itu masih sebatas kulit dalam pandangan arif billah. Kenapa demikian? Karena diri yang banyak diketahui ini oleh sebagian penuntut ilmu ma'rifatullah itu masih terbatas kepada diri, yang ada kepada diri sendiri. Dan ada juga yang terbatas pada pandangannya itu kepada orang yang diistimewakan, ataupun ulama-ulama, ataupun siapapun yang diagungkan. Sedangkan ma'rifat yang sebenarnya, ya, dan sempurna sesempurnanya adalah ma'rifat yang universal, menyeluruh, tidak ada batasan, dan tidak terbatasi oleh diri sendiri saja maupun orang tertentu. Maka setiap orang yang berada di dalam lingkaran ma'rifat, ya, merujuk kepada sumber pengetahuan Allah, sumber hakikatullah yang disebut dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebagaimana dalil yang telah dipahami oleh mereka-mereka yang telah paham tentang Nur Muhammad, itu Nur Muhammad ini adalah awal kejadian segala sesuatu, hembusan pertama daripada zatnya Allah, zat Allah daripada Tuhan. Tuhan laisa kepada zat maha ruang. Kemudian zat ini mengembuskan ruhnya, yaitu Nur Muhammad. Inilah esensi segala sesuatu, Nur Muhammad. Awal kejadian dari segala sesuatu itu Nur Muhammad. Kemudian dengan Nur Muhammad ini, maka terciptalah api, angin, air, tanah, wujudlah seluruh alam beserta isinya, saudara-saudara. Maka Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan akan ruhku daripada zatnya, yaitu maksudnya Nur Muhammad ini, ya. Sedangkan sekalian alam ini beserta isinya, beserta dengan nurku, maksudnya tercipta dari nurku, Nur Muhammad yang dimaksud di sini. Maka dalil-dalil tersebut itu telah menguraikan tentang hakikat Nur Muhammad tidak hanya ada pada satu diri saja, melainkan ada pada setiap yang maujud, sehingga tak terbatas Nur Muhammad itu. Melainkan apa? Meliputi sekalian alam, termasuk kepada diri kita sendiri. Maka jika seseorang itu mengenal akan Allah melalui nurnya yang ada pada diri sendiri, maka belum dikatakan mengenal akan Allah yang meliputi zatnya Allah, yang meliputi sekalian alam.
Begitu juga seseorang mengenal Allah, mengenal Allah akan nurnya. Nah, bukan berarti Nur Muhammad pada diri saja, atau pada orang-orang yang diistimewakan saja, atau pada diri ustadz-ustadz saja, atau pada diri guru-gurunya saja, atau pada diri CC-nya saja. Nah, tidak. Nah, maka sesungguhnya itu kita masih terhijab kalau seperti itu. Kita terhijab dengan sesuatu yang dipandang. Maka makrifat yang sebenarnya di sini adalah universal, saudara-saudara. Diri kita ini jangan pernah ya mengakui bahwa Nur Muhammad itu hanya ada di dalam, tapi ada di diri kita, ada di diri kalian, di diri semuanya, dan bahkan di diri hewan-hewan tersebut, meliputi segala alam. Itu adalah Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad saja meliputi sekalian alam, apalagi Nur Ilahi, yaitu zat. Nah, Nur Muhammad ini tenggelam daripada Nur Ilahi. Nah, maka sempurnanya makrifat itu tidak mengatakan bahwa Nur Muhammad hanya pada guru tertentu, hanya pada mursyid tertentu, hanya pada orang-orang yang dikasihi, ya, disayangi. Tidak, semuanya ada pada hewan, ada pada manusia, ada pada tumbuhan. Itu Nur Muhammad, roh semesta alam. Nah, maka seseorang yang bisa melewati jiwanya, kolbunya yang kotor, ya, dengan dia tazkiyatun nafs, membersihkan jiwanya, maka dia akan tembus ke ruhani, ke nur itu, ke Nur Muhammad, sehingga memberikan pengarahan-pengarahan, ya, nuraninya, ya, nuraninya memberikan pengarahan-pengarahan, ya, guru sejatinya, yaitu Nur Muhammad, connect, sehingga si insan ini dapat berbuat dengan kebaikan, ya, dapat berbuat kebajikan, sifat-sifat terpuji. Nah, namun kalau tidak tembus ke ruh, belum mampu tazkiyatun nafs, ya, membersihkan jiwanya, itu belum tembus ke nurani, belum tembus ke ruh, apalagi ke sir. Itu sehari-harinya pasti tidak menghargai, ya, kemudian tidak pernah melakukan kebaikan sama sekali, ya, selalu melanggar aturan-aturan yang ada, selalu semaunya sendiri, selalu menang sendiri. Nah, inilah iblis yang berwujud manusia. Selalu mengatakan bahwa kita hidup, selalu mengatakan kita yang berkuasa, kita yang berkehendak. Nah, selalu mengatakan bahwa kuasaku ya kuasaku, kuasa Allah ya kuasa Allah, kuasa kehendakku ya kehendak Allah ya kehendak Allah, beda-beda sendiri. Hidupku ya hidupku, hidupnya Allah, hidupnya Allah. Ilmuku ya ilmuku, ilmunya Allah ya beda lagi. Nah, ini ilmu-ilmu yang masuk dalam orang-orang yang masuk dalam jebakan iblis. Maka iblis itu seperti tadi tidak pernah tidur, Muhammad juga tidak pernah tidur, roh. Kalau iblis itu di wilayah jiwa, dia di wilayah kolbu. Nah, kolbu ini kalau kolbu ini tidak bersih, Pak, sanubari tidak bersih, itu Masya Allah. Makanya ada dua jalur, ada jalur torikoh dengan banyak zikir, menghantam latifatul kolbi, itu menghantam hati sanubari ini, yang jantung ini, supaya bersih dengan zikir. Ada jalur nur, dihantam itu dengan sholawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu Muhammad, dengan berupaya terus-terus berkholwat, terus-terus berkesadaran nur, ya, kesadaran Nur Muhammad, Nur Muhammad, Nur Muhammad. Nah, seperti itu, menjadikan dirinya Nur Muhammad. Nah, semua alam Nur Muhammad, meskipun Nur Muhammad yang dimaksud itu adalah ruh semesta alam, tapi ruh semesta alam, ya, sudah bertajalli menjadi wujud bayangan, yaitu alam semesta. Nah, dan rupanya sudah sempurna kepada rupanya, rupa insan Nur Muhammad itu. Maka dijadikan langsung ke Nur Muhammad. Nah, Nur Ilahi, roh kita ini daripada Nur Ilahi. Karena roh kita inilah sebenarnya dikatakan Nur Muhammad. Roh kita ini yang dikatakan, nyawa kita ini yang dikatakan Nur Muhammad. Nah, namun Nur Muhammad juga punya tubuh atau punya bayangan, yaitu jasad. Jadi kita jadikan jasad sebagai Nur Muhammad. Nah, nyawa kita ini tadi yang Nur Muhammad, itu kita tahu asal kejadiannya daripada Nur Ilahi. Maka jadikan roh ini Nur Ilahi. Nyawa ini tidak lagi nyawa, tidak lagi ruh sebutannya, tapi menjadi Nur Ilahi. Jadi Nur Ilahi dengan Nur Muhammad kelihatannya dua, namun esa dalam rahasia, satu di dalam rahasia. Zat dengan sifat tidak bisa bercerai, tidak bersentuh, tapi satu, tunggal dalam rahasia. Maka itulah saudara-saudara,
Maka para orang-orang arif billah itu tidak monoton, tidak serta-merta mengatakan bahwa orang-orang yang sudah tercerahkan saja yang ada Nur Muhammadnya. Tidak. Semua saudara-saudara, semua makhluk, baik itu jahatnya sebagaimanapun, cuma tidak aktif, tidak connect. Nah, ketika dimensi jiwa ini bisa ditembus, baru connect Nur Muhammad. Rasanya connect itu. Nah, itulah Rasulullah yang ada pada diri individu. Tapi Rasulullah itu tidak akan aktif ketika kita sering mengikuti hawa nafsu yang dikendalikan oleh si iblis, pikiran-pikiran yang kotor. Seperti itu. Makanya ada teknik-teknik cara mematikan nafsu, bukan mematikan ya, melemahkan, mendiamkan pikiran-pikiran, keinginan-keinginan ego-ego kita itu. Nah, dengan semedi meditasi ya, mendiamkan pikiran, mendiamkan keinginan, sadar yang ada hanya Nur Muhammad dengan Nur Allah. Sadarnya di napas, dengan keluar masuk napas, naik turun napas, disadari, dinikmati, dimesrakan bahwa napas adalah Nur Muhammad dan yang menyaksikan adalah Nur Allah. Maka pikirannya itu tidak jalan. Kalau pikiran jalan, berarti terima saja. Berarti kita masih butuh banyak-banyak belajar, banyak-banyak ikhtiar. Makanya kita bilang sufi-sufi itu, ulama-ulama, wali-wali Allah itu ketika 5 detik saja, 5 menit apalagi, 5 detik saja lupa Allah, kafir diri. Itu ulama-ulama, wali-wali Allah ya, luar biasa, kafir dirinya, mengkafirkan dirinya 5 detik saja, bahkan sekejap saja lupa Allah, lupa kesadaran bakok, kesadaran Allah, bermesraan, kemesraan, kesadaran, rasa kepada Allah, rasa kepada aku sang kesepian. Aku sang kesepian, akunya di sini yaitu akunya zat yang meliputi segala sesuatu. Orang ketika mengatakan aku Allah namun tidak paham akunya zat yang maha ruang, dia tidak duduk di situ, jangan berani-berani saudara. Jangan berani-berani. Nah, kemudian ini juga menjadi rahasia kepada diri. Kalau diucapkan dalam belajar tidak masalah. Namun ini nanti jadi rahasia, rahasia kita di dalam diri. Tidak perlu kita mengatakan aku Allah, teriak-teriak di orang, tidak perlu. Kecuali memang orang-orang yang telah mabuk ya, orang-orang yang sudah tidak bisa menahan itu biasanya. Kalau bisa jangan. Makanya banyak-banyak menulis, banyak-banyak merekam video, ataupun banyak-banyak cerita dengan sefrekuensi supaya tidak tumpah. Nanti apa namanya, gelasnya penuh langsung muncul hal ataupun keadaan yang tidak bisa kita tahan. Mabuk anggur rohani. Saking mabuknya tidak bisa, kata-kata ini, mulut ini tidak bisa dikendalikan. Teriak, ada yang begitu, ada yang tenang aja, ada yang tidur aja terus, maunya tidur, ada yang berdiri aja terus 6 jam, ada yang duduk aja terus, ada yang keluar rumah, jalan-jalan, ada yang diam terus di rumah, ada yang tidak makan seharian, ya macam-macam jika hal-hal keadaan-keadaan itu datang. Masya Allah ya. Jadi begitu saudara-saudara, kita pahami dulu tentang Nur Muhammad ya, roh semesta alam itu meliputi segala sesuatu, tidak hanya di diri kita. Nah, namun menjadi petunjuk ketika di luar ada keilmuan ya, itu kita ambil. Nah, ini nanti merespon Nur Muhammad itu. Diri sejati, guru sejati kita itu merespon. Guru sejati itu merespon bahwa ini ilmu yang bagus diambil, ini tidak. Mampu mengetahui. Tergantung daripada wadah. Sebenarnya tidak ada ilmu bagus ataupun tidak sebenarnya dalam pandangan hakikat. Semuanya bagus sebenarnya. Cuma chipnya kita, chip itu seperti sudah diatur lah, lauh mahfud kita itu sudah beda dengan orang lain. Nah, misal kita menonton videonya orang ini, oh saya tidak cocok dengan orang ini, berarti chip kita bukan seperti orang itu. Bukan berarti ilmunya mereka salah, tidak. Bukan berarti ilmunya salah. Tapi kalau dalam pandangan syariat tetap ada salah, tetap ada benar. Nah, jadi kembali kepada diri masing-masing, nurani masing-masing. Jangan dengarkan yang di luar. Jangan dengarkan yang di luar. Jadi ketika ada itu nanti merenung, diamkan pikiran, sadar kepada rasa Nur Muhammad, Nur Ilahi. Guru sejati memberitahu sendiri suara pertama. Karena chipnya itu, kita itu tidak bisa mengikut orang lain, tidak sama dengan orang lain. Harus menjadi diri sendiri, harus menjadi dirinya sendiri. Nah, seperti itu. Punya guru juga, itu adalah guru kita, tetap hargai, tapi jangan tertahan di guru. Lihat nurnya, seperti itu. Jangan pandangan keliru, lihat nurnya. Nur Muhammad dari Nur Allah daripada Tuhan. Nah, yang gerakkan adalah zat wajibal wujud, zat maha suci, zat mutlak. Nah, seperti itu ya saudara-saudara.
Lebih dan kurangnya dimaafkan. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.